diturunkannya 3 kalimat di dalam satu surah, ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Satu, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dua, Lailatul Qadri. Khairun. Jadi Lailatul Qadar disebut 3 kali dan hurufnya ada 9. 9 kali 3 27. Jadi malam, ya, Lailatul Qadar adalah kemungkinan sangat besar malam 27 Ramadan. Terlebih ini malam Jumat. Ya. Apa sih makna Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah al-qadar bermakna as-syaraf. Qadar artinya kemuliaan. Karena kita dimuliakan oleh Allah. Ya. Malaikat Jibril tidak turun kecuali kepada para nabi dan rasul. Tapi buat kita sebagai umat Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa malaikat Jibril diperintahkan untuk turun kepada kita. Ini satu kemuliaan. Kita nabi bukan, rasul bukan, keluarganya juga bukan, tapi kita diturunkan oleh Allah malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Malaikat-malaikat turun kepada kita dan ruh. Ada ulama yang bilang ruh itu adalah malaikat Jibril, ada ulama yang bilang ruh adalah malaikat yang memang bernama ruh. Ya, yang luar biasa besarnya, yang memberikan salamun hiya hatta matla'il fajr. Setiap orang akan diucapkan salam, salam, salam. Selamat, selamat sampai subuh. Ya. Waman safahu Jibril Lailatul Qadri, ya, kasurat dam'uhu, orang yang diusap oleh malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar, maka orang tersebut akan kasurat dumu'uhu, akan banyak air matanya, mudah sekali mengalir. Ya, mengingat dosa-dosanya, mengingat kebaikan Allah, mensyukuri nikmat yang Allah masih berikan pada dirinya. Mudah saja dia menangis karena dia mendapatkan usapan malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Tapi juga al-qadar bermakna hadir. Qadar artinya sempit. Karena nggak ada di dunia ini nih kecuali satu, ya, kita berdesak-desakan dengan para malaikat. Jadi kelihatannya kita nggak berdesak-desakan nih karena jarak-jarak. Tapi sebenarnya malam Lailatul Qadar adalah malam di mana nggak ada tempat kecuali di situ ada malaikat. Jadi tidak ada tempat kecuali kita berdesak-desakan dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini adalah malam sempit. Kalau malam ini malam Lailatul Qadar, malam ini malam sangat sempit. Ya, karena memang kita dimuliakan untuk berdesak-desakan dengan makhluk yang tidak ada dosanya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan mereka tidak pernah menyalahi apa yang Allah inginkan. Itu para malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, makna qadar adalah at-taqdir. Jadi Allah memberikan kita takdir. Kalau malam nisfu Sya'ban kita diganti catatan yang lama menjadi yang baru, malam Lailatul Qadar adalah malam penetapan. Ya, jadi kalau yang takdirnya masih Allah kasih turun, berarti 1 tahun ke depan masih ketemu malam nisfu Sya'ban. Ya. Tapi kalau yang malam ini sudah takdirnya tidak Allah turunkan, berarti catatan yang kemarin diambil udah jadi catatan terakhir. Nggak ada catatan lagi pada malam Lailatul Qadar, nggak diturunin. Ya. Nah, kita juga nggak pernah tahu nih. Ya, yang muda, yang tua, yang sehat, yang sakit, ya, catatan kita masih ditakdirkan nggak? Masih ketemu nggak dengan nisfu Sya'ban? Masih ketemu dengan ya Ramadan? Nggak ada yang pernah tahu. Ya, karena kemungkinan Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita. Allah. Ya, makanya Nabi bersabda, "I'mal di akhiratika ka'annaka tamutu." Beramal untuk akhiratmu seakan kau mati besok. Ramadan ini mungkin Ramadan terakhir. Allah. Jumat ini mungkin Jumat terakhir. Allah. Maka beruntung orang yang menjadikan sehabis-habisnya Ramadan menjadi Ramadan yang mungkin terakhir buat dirinya. Ya. Nah, siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar akan didapatkan oleh orang-orang siapapun mereka, kecuali aqlil walidain, orang yang durhaka pada orang tua, qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim, al-musahin, orang yang suka ya datang ke dukun, ya, orang-orang yang ya mempercayai dukun-dukun. Nah, mereka-mereka yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan ya malam Lailatul Qadar adalah malam bagian kita. Amin. Ya, Allah berikan kita bisa melihat malam Lailatul Qadar. Amin. Tidak ada makhluk di muka bumi kecuali mereka bersujud. Amin. Ya, kita nggak melihat nih bahwa semua pohon, ya, semua benda itu bersujud pada malam Lailatul Qadar. Dulu
Di Bukit Duri ada ulama yang waktu lagi malam Lailatul Qadar, ya jam 3 tuh dia keluar, terus pecinya dia karena dia wudhu, ditaruh di peci, ya dia peci ditaruh di satu tempat, dia wudhu. Selesai wudhu, dia lihat pecinya nggak ada, dicari-cari nggak ada, udah disembahyang aja dah, sembahyang malam, ya. Nah menjelang subuh, pagi agak terang, ya dicari lagi tuh peci, nggak ketemu. Mana itu peci? Nggak tahu itu peci di atas, ya di atas pohon tinggi banget, ya. Dia baru tahu tuh tadi semalam tuh malam Lailatul Qadar, ya. Jadi pohon pada nunduk, ya. Jadi peci ditaruh, emang tuh peci emang dalam kondisi pohonnya lagi nunduk. Nah pas pagi pohonnya naik ke atas, ya. Lihat, wow, ya. Nah kalau memang ntar malam ini malam Lailatul Qadar, besok paginya adalah Saatul Qadar. Jadi amalan ibadah kita kalau misalnya malamnya nggak dapat, paginya kita kejar. Ya, jadi beramal di malam harinya sama seperti beramal di pagi harinya. Kalau misalnya kita nggak ketemu dengan Lailatul Qadar ini malam ini, ya kita nggak banyak ibadah, nggak banyak sholat, nggak banyak sedekah, nggak banyak baca Quran. Nah paginya pas ketemu bening, putih, bersih. Pagi itu Sofiyah, ya paginya adalah pagi yang malaikat pada turun, ya pada naik semuanya. Awan semua ketutup. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 sama jam 6, ya kayak jam 6 pagi. Ya matahari tidak bersinar kecuali putih saja. Nah kita tahu malam Lailatul Qadar, nggak usah nyesel. Berarti ya semalam Anda nggak dapat Lailatul Qadar, nggak usah nyesel. Ya sekalipun kita dapatnya pagi, kita tetap bisa beribadah di pagi hari. Ya sama seperti beribadah di malam hari. Alhamdulillah, syukurillah atas segala ucapannya, perhatiannya, ya kepada aneh pada malam kelahiran aneh. Tapi memang watak aneh dari dulu begitu, gitu ya. Aneh enggak, ya aneh yang ngingetin orang, aneh yang ingat sendiri bahwa aneh tanggal 28 lahir, gitu. Jadi aneh yang ingat sendiri, aneh nggak butuh yang diingat, gitu. Kenapa? Karena kebiasaannya kita ini suka belaga-belaga lupa, gitu. Kita tanggal lahirnya tanggal 28, kita belaga-belaga lupa. Kita tungguin tuh bini kita, ada yang ngucapin kan? Nggak ngucapin, nangis sendirian, kan dongok, ya. Nah ilah pakai diminta diperhatiin sama orang, ya orang nggak inget pakai jadi nangis melo-melo sendiri. Kalau susah jangan dibikin-bikin, ya hidup kita udah susah pakai dibikin-bikin susah. Ingetin aja kalau emang kita lahir tanggal berapa, ya udah, aneh inget, aneh lahir tanggal sekian, gitu. Dan yang paling penting sama kita bukan orang ingat, orang doain enggak. Aneh dari dulu aneh bilang, aneh nggak butuh doa orang siapapun di muka bumi ini. Aneh nggak butuh doa waktu lagi aneh lahir mah. Aneh cuma butuh doa orang tua aneh, karena hari itu aneh lahir dari perut dia. Nah kenapa aneh butuh doa inti doain aneh kapan aja. Tapi perkara hati aneh, perkara mata aneh, perkara jiwa aneh, pada saat aneh lahir, aneh cuma butuh aneh minta redho dari perut yang pernah melahirin aneh. Allah. Gitu. Aneh minta redho, dan setiap tahun aneh jalanin itu. Karena sekarang ya dia sudah meninggal, aneh tadi aneh kejar, aneh datang ke kuburannya dan aneh minta redho. Dan setiap kali aneh ulang tahun, aneh pasti minta redho. Bu doain, ibu redho, ibu ikhlas, aneh mau jalanin hidup. Tapi kalau hari ini ibu nggak ikhlas, doain aneh mati hari ini. Allah. Tahun ini aneh mati, aneh nggak mau jalanin hidup tanpa redho orang tua. Karena percuma. Sealim-alimnya kita, sepintar-pintarnya kita, kalau orang tua kita nggak redho, habis, belangsakan, gelap jalan. Mau kata kita alim kayak, mau kita pintar kayak, gelap, ketutup. Aneh dulu jadi ustaz tuh ketutup banget jalan aneh. Habis nikah ketutup jalan aneh. Ini jalan gimana nih? Kok susah amat sih? Akhirnya aneh punya kepikiran tuh. Oh pasti aneh cuci nih kaki ibu aneh. Mesti aneh minum nih air nih. Mesti aneh minta redho nih sama dia. Pada saat selesai tuh aneh, ya ulang tahun aneh yang ke-25 aneh udah nikah. 1 tahun aneh nikah, aneh minta redho, aneh minta izin cuci kakinya, aneh minum airnya, ya. Aneh Allah bukain gampang saja. Semenjak itu Allah bukain jalan aneh gampang saja. Nah, ini boleh dipraktekin, ya. Kalau kita mau ya dapetin keredoan, mungkin jalan kita biar ketutup. Mungkin orang tua kita nih, emang kan orangnya pembohong. Bapak kita, ibu kita kan tukang bohong, ya kan? Orang tua kita tuh tukang bohong.
ya dia belum makan, dia kasih makanan ke kita. Udah Allah, makan? Allah, Belum. Kan gue sih udah makan, udah yang penting lu udah. Allah, Dia bohongin kita tuh, Allah, ya. Dia tukang bohong sama kita, ya. Dia berupaya banget ngasih kita uang, ya. Emang bapak, ibu punya duit? Gue mah banyak duit. Padahal dia nggak punya duit dan dia minjem itu. Allah, Buat kita itu, Allah, ya. Kitanya mah emang kagak tahu diri, ya. Ya, dibohongin juga, iya demen aja udah. Padahal mereka tukang bohong cuma demi ngebahagiain kita, girangin kita, ya, agar kita nggak sama seperti hidupnya seperti mereka yang mungkin kekurangan. Udah, kalau lo mah pala jadi kaki jadi apa, gua usahain dah, gitu. Nah jadi akhirnya Allah bukain jalan. Banyak Allah bukain jalan ketika aneh berkeyakinan bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummah, surga di bawah telapak kaki ibu aneh. Ya, jadi ibu aneh yang lahirin, ibu aneh yang aneh minta redho, ibu aneh yang semaksimal mungkin aneh bikin dia senang. Ya, jadi banyak para santri yang jalanin tuh, dicuci kaki anak ya ibunya, bapaknya dicuci, airnya diminum, besoknya dilawan lagi. Ya, lo masih simbolis doang, ya. Nyuci kaki, minta redho, orang tuanya nangis-nangis, besok ngelawanannya lagi, Paul. Ya, bu, nyuci kaki itu bukan, ya itu mah simbolis, ya. Yang penting buat kita bikin redho dia, bohongin orang tua kita karena dia tukang bohong, kita bohongin dia, ya. Kita susah nih, jangan pernah ngasih muka susah. Allah. Kita nggak punya duit, jangan pernah ngasih, ya. Kelihatan, karena orang tua kita, kalau kita, jangan kita ngomong, kita nggak ngomong aja dia tahu. Allah. Lo lagi susah ya, lo lagi sempit ya, Allah. lo nggak punya duit ya. Dia tahu dan dia peduli. Dan aneh dah sampai hari ini, pas ibu aneh meninggal, aneh belum pernah ketemu ada satu wanita yang mencintai aneh lebih dari ibu aneh. Aneh nggak ketemu di bini aneh nggak ketemu di anak aneh nggak ketemu di murid aneh. Allah. Dan nggak akan pernah kita ketemu ada seorang wanita yang mencintai kita tuh tasarrabat mahabbatuhu fi damiha. Nyerap cintanya tuh di hatinya, di darahnya tuh nyatu. Dan nanti nggak bakalan pernah ketemu ada seorang yang bisa mencintai kita lebih dari ibu kita. Nggak akan. Allah. Dan anda udah kehilangan cinta itu. Ya. Bagi yang masih mempunyai orang tua, masih ada kesempatan luar biasa. Bahwa surga ente bukan di S1 ente, S2 ente, kerja ente, hebat ente, alim ente, enggak. Ente bisa dapetin kebahagiaan dunia akhirat asalkan ibu kita redho. Gua redho deh, darah yang pernah ngalir, susu yang pernah lo minum, keringat yang pernah gua cucurin buat lo, gua redho. Lo jalanin itu. Allah. Insya Allah kita bakalan aman dunia akhirat. Amin. Berkah dunia akhirat. Ya, nah ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adalah Allah wa iyyakum ajmain.